mohon izin hadis yang ke 234 ini langsung nanti ke 255 karena samaknya materi yang pernah kita pelajari ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Doa ini terkait dengan permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sesuai dengan fadilah-fadilah yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan itu pada dasarnya yang menjadi inti dari fadilah dan juga sirriyah bulan suci Ramadan itu ternyata tentang ampunan Allah ya. Di dalam sahur misalkan walaupun itu tidak terkait dengan fadilahnya langsung, tapi itu bersangkutan dengan waktu yang sangat mustajabah untuk diterimanya pengampunan doa. Di dalam Al-Quran dinyatakan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohonkan ampun di waktu sahur. Ini jarang kita amalkan, bahwa di dalam waktu sahur itu ternyata doa yang sangat mustajabah. Kalau di Indonesia tidak ada itu yang disebut maqamul ijabah, maqamul mustajabah. Yang ada adalah sa'atul mustajabah, waktu-waktu yang sangat istimewa untuk terijabahnya suatu doa. Yang ada maqamul mustajabah itu hanya di Makkah dan Madinah. Makkah itu antara Hijr Ismail, kemudian Multazam, kemudian Maqam Ibrahim, dan tentu saja Hajarul Aswad dan Ka'bah secara keseluruhan. Sedangkan di Madinah ada suatu tempat antara makam Rasul dengan mimbar yang disebut dengan Raudhah. Di situ tempat yang mustajabah, tempat yang sangat istimewa untuk insyaallah terijabahnya doa kita. Kalau di Indonesia dan belahan dunia yang lainnya tidak ada yang namanya maqamul mustajabah, tempat yang insyaallah bisa dipastikan kalau kita berdoa di situ maka diijabah doanya. Menurut catatan sejarah tidak ada ya. Paling juga maqamul barakah, tempat yang sangat berkah untuk terijabahnya suatu doa, tapi bukan maqamul mustajabah. Disebut berkah karena memang banyak orang-orang soleh, terutama waliullah yang berdoa di situ. Maka dengan tabarruk, mengambil berkah akan kesolehan seorang ulama atau waliullah tersebut, kita berdoa di situ, insyaallah hampir mendekati mustajabah karena ada berkahnya. Seperti di makam para waliullah, kemudian tempat-tempat ibadahnya para waliullah, dan tempat-tempat yang dijadikan tempat untuk berdoa dan juga mensyiarkan agama Islam. Itu insyaallah barokah ya. Kemudian sa'atul mustajabah juga diantaranya saat sahur ya, wal mustaghfirina bil ashar. Ini seluruh pelosok dunia ini ya, karena waktunya makomnya umum. Allah menyatakan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohonkan ampun di waktu sahur. Jadi kenapa sahur itu berkah? Karena ada dua sebab, karena ada tiga sebab ya.
Pertama, diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, itu diamalkan oleh Rasulullah yang menjadikan sunnah bagi kita untuk melaksanakannya. Yang ketiga, memang saat-saat berkah untuk berdoa di situ ya. Artinya yang sangat memungkinkan diijabahnya doa, yaitulah salah satunya diantaranya wal mustaghfirina bil ashar, sekitar 15 menit sebelum azan. Jadi yang disebut dengan imsak itu, imsak bukan berarti, kalau dulu mah ya waktu saya SD ada suara radio itu ngeng ngeng ngeng, nah itu wah udah imsaknya, nah udah imsak. Nah itu sebenarnya imsak itu permulaannya bukan tanda sahurnya itu. Kalau tanda disebut berarti aba-aba untuk imsak. Apa itu imsak? Al imsak fil lughah menahan ya. Bisa kita kaji, dilihat di antara kitab-kitab fikih, dari kitab yang kecil maupun yang besar. Yang disebut dengan al-imsak itu adalah menahan. Fil lughah, al-imsak fil lughah an-nahyu, menahan ya. Jadi kalau seandainya kita di Indonesia menyatakan tentang oh itu udah imsak, nah itu ijtihad para ulama untuk menyatakan bahwa sudah hampir masuk imsak, karena permulaan imsak itu adalah pas adzannya itu. Jadi bagaimana kalau seandainya kita terlambat misalkan ya, belum sahur, sementara di depan ada hidangan. Menurut Profesor UAS, silahkan saja kalau dalam keadaan terdesak dan belum pada kalimat terakhir la ilaha illallah. Nah itu kalimat terakhir itu bagi yang sudah betul-betul terdesak gitu ya, belum belum sahur, kemudian waktu sudah azan, boleh silahkan gitu ya untuk makan sekedarnya untuk mengambil berkah sahur, dan juga supaya tidak lemas saja gitu ya karena manusiawi ya, terutama minum gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang biasa-biasa seperti jam 4 atau setengah 4? Itu sudah biasa aja lagi gitu ya, seperempat jam sebelum waktu azan kita sudah betul-betul menahan diri dari makan dan minum gitu ya. Kemudian bahwa puasa itu sebenarnya diambil dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 38, hadis Sahih Bukhari, hadisnya umum ya. Man soma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Itu fadilah utama dalam melaksanakan ibadah puasa, bukan dimasukkan ke dalam surga, bukan mendapat kebahagiaan di alam kubur, bukan mendapat kemudahan di padang mahsyar, bukan, tapi apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah dahulu. Subhanallah, kalau kita katakanlah saya ya 43 tahun diisi dengan dosa-dosa, dengan adanya pelaksanaan puasa selama bulan Ramadan tahun 2024, maka insya Allah dari mulai usia balik sampai usia 43 tahun itu Allah ampuni dosanya. Itu mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Kalau saya mah baru mudah-mudahan ya, kalau Bapak mah insya Allah aku yakin gitu ya. Kemudian di dalam hadis yang nomor 37-nya sebelum hadis yang barusan, lafadznya hampir sama, cuma beda depannya saja. Kalau tadi nomor 38 man soma, kalau 37-nya man qoma, barang siapa yang menghidupkan malam
dengan qiyamul lail, salah satunya pelaksanaan sholat tarawih, imanan wahtisaban, seraya beriman dan mengharap ridho dan rahmat Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Subhanallah ya. Allah sediakan pula satu keberkahan berupa pengampunan dosa-dosa kita. Ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah lalu. Jadi siangnya siam, malamnya qiyam, itu berkahnya adalah diampuninya dosa-dosa kita. Kemudian apalagi di dalam sholat tarawih gitu ya. Saya lihat di dalam fadilah yang termaktub di dalam Durratun Nasihin yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Al-Khobawi, penulis Durratun Nasihin, walaupun banyak kalangan yang menilai bahwa kitab Durratun Nasihin ini banyak menuliskan hadis-hadis yang tidak sahih. Hadis sahih itu kan ada kriteria hadis itu ada 3 ditambah 4 yang muskil gitu ya. Pertama, sahih itu mah sudah jelas riwayat dan sanadnya menyambung kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, hasan, hadisnya menyambung kepada Rasulullah SAW. Cuma ada sebagian rawi yang dikabarkan tidak dobit, tidak kuat hafalannya maupun agak sedikit kurang akhlaknya. Kemudian hadis dhaif ini ada beberapa kriteria, banyak hadis ya, mursal, munqati dan sebagainya. Itu ada sebagian yang terputus dari Rasulullah SAW, maka derajatnya itu menjadi dhaif. Nah, di dalam kitab Durratun Nasihin banyak hadis-hadis yang menilainya dhaif. Lalu bagaimana sikap kita? Menurut Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi ya. Kalau Syekh Nawawi itu pensyarah kitab Sulamut Taufik, adanya di Tanara, Banten. Kalau ini Imam Nawawi di Damaskus. Imam Nawawi kelahiran Kampung Nawa gitu ya. Kalau di Tanara di Banten mah itu bukan Kampung Nawa, kampungnya Tanara, tapi memang tabarukan kepada Imam Nawawi gitu ya. Menurut Imam Nawawi, wa yajuzu fi ahlil hadis wa ghairihi, dan dibolehkan menurut para ulama ahli hadis dan selainnya, antasahula fil asanidi, dengan mempermudah untuk menisbatkan hadis-hadis wariwayatu minad dha'ifi, dan meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif. Jadi menurut Imam Nawawi boleh saja menggunakan hadis dhaif dengan adanya 5 syarat. Pertama, masih bernaung kepada hadis-hadis yang sahih sebelumnya. Kemudian tidak terkait kepada masalah akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak meriwayatkan hadis-hadis masalah hukum. Keempat, bahwa perawinya itu masih bobit dan fiqh, kuat hafalan dan juga terpercaya. Dan yang kelima, hadis dhaif boleh diamalkan selama hadis itu hanya menyangkut masalah fadhailul amal, tentang keutamaan amal. Bahwa di dalam Durratun Nasihin itu terdapat sekitar 892 hadis yang kriterianya macam-macam ya. Walaupun kebanyakan hadis hasan, hadis sahih, memang hadis sahih, hasan, dhaif. Nah, ada juga yang hadis maudhu gitu ya, hadis palsu, hadis yang tidak ada diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, hanya saja orang-orang menisbatkan kepada Rasul gitu ya. Maka untuk kehati-hatian
banyak di antara kalangan pondok pesantren di Indonesia yang tidak memperbolehkan santrinya untuk mengkaji Dzurratun Nasihin. Tapi melihat riwayat di dalam kitab-kitab ungkapan dalam Dzurratun Nasihin, ternyata banyak juga hadis-hadis yang menggembirakan tentang fadhailul amal. Maka para kiainya ya memberikan peringatan dahulu kepada santrinya gitu ya. Silahkan saja untuk mengkaji, tapi tidak untuk dipercaya semuanya. Karena kalau sampai mempercayai hadis yang maudhu, bukan hadis dhaif. Kalau hadis dhaif boleh, hadis maudhu, hadis yang palsu, maka itu sedikit membahayakan. Salah satu contoh, tapi bukan di dalam Dzurratun Nasihin, ini hadis yang lain. Yang kriteria hadis yang dhaif, hadis yang maudhu, hadis yang palsu itu kurang lebih terdapat 10.700 sekian gitu ya, saking banyaknya hadis yang palsu gitu ya. Salah satunya wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, teksnya memang seperti itu ya, dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bandinja'u sihiyun. Al-bandinja'u sihiyun, bahwa terong itu adalah sayuran yang sehat. Fasihu, maka supaya kalian semuanya sehat, maka fakulu, makanlah terong ini katanya. Itu kan tidak ada kaitannya dengan agama. Masa terong dan kesehatan diiklankan seperti itu ya? Ternyata ditelusuri, ternyata itu diriwayatkan, kalau istilah hadis ya, diberitakan oleh pengusaha dari kalangan petani gitu ya, supaya laku sayurannya. Nah itu kan tidak ada kaitannya dengan agama. Ternyata 10.000 hadis lebih, karena mereka melihat bahwa kekuatan hadis ini betul-betul sangat menjanjikan gitu ya, maka mereka dengan berani-berani menisbahkan suatu ungkapan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di dalam hadis sendiri Rasul mengungkapkan bahwa man kadzdzaba alayya, barang siapa yang berdusta kepadaku, maksudnya berdusta itu meriwayatkan bahwa ini adalah dari ungkapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka falyatabawwa, siap-siaplah kata Rasul, katanya, maq'adahu minan nar, tempatnya kembali nanti itu ada di neraka. Kenapa? Keterlaluan itu ya, menisbahkan sesuatu kepada Rasul, menisbahkan sesuatu kepada orang lain saja dosanya luar biasa. Misalkan menisbahkan sesuatu kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat dan lain sebagainya, dengan menyatakan kepada warga, ini ada pengumuman dari Pak Camat nih katanya, kita harus begini-begini. Otomatis kan itu mengelabui masyarakat setempat. Jadi sangat tidak dibenarkan untuk menisbahkan suatu ungkapan kepada orang lain, apatah lagi kepada Rasulullah. Subhanallah ya. Saking menjaganya Rasul tentang tidak menisbahkan sesuatu kepada beliau, bahkan Rasul sampai menyatakan fala taktubu syai'an ghairi minni, janganlah engkau menuliskan sesuatu selain dari ucapanku. Maksudnya saat Rasul masih hidup itu yang dituliskan hanya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu Rasul hanya menuliskan ayat-ayat dari Al-Quran dan sangat melarang menuliskan hadis. Lalu bagaimana hadis tertulis sampai sekarang? Ada Sahih Bukhari, ada Sunan Tirmidzi, ada Sunan An-Nasai dan lain sebagainya. Bahkan ada
kitab yang mu'tabar itu bukan saja kitab apa namanya, kutubus sittah. Kutubus sittah itu ada 9, bukan 6 lagi ya, 9 kitab hadis yang derajatnya setelah sahih hasan. Itu derajat yang paling tinggi di antara kitab-kitab yang lainnya. Maka ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau melarang menuliskan hadis dari ucapannya, supaya terjaga kemurnian betul-betul Al-Quran yang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa tercampuri dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Lalu bagaimana bisa sampai kepada kita? Itu berkah dari hafalan-hafalan para sahabat yang meriwayatkan sampai kepada kita, meriwayatkan dari Rasulullah SAW, kemudian meriwayatkan secara turun temurun, dan juga para sahabat, para pecinta ilmu dengan menyebarkan hadis-hadis. Baru ketika di 200 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal, itu secara besar-besaran maka hadis-hadis itu tersebut dikumpulkan. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari menuliskan hadis yang termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari yang jumlahnya 7.600 sekian, 610 sekian gitu ya. Itu sampai 16 tahun. 16 tahun menuliskan hadis yang beliau sendiri mengembara ke seluruh negeri. Ada ke Damaskus, ada ke Bahrain, ada ke Yaman, bukan semuanya gitu ya. Yang diberitakan, oh hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Anu, maka pergilah Imam Bukhari kepada ulama yang dituju. Setelah 16 tahun, barulah terkumpul hadis sebanyak 10.000 hadis. Lalu bagaimana itu? Kok ada 7.000 sekian hadis? Setelah ditimbang-timbang, ternyata ini ada pengulangan-pengulangan. Maka Imam Bukhari meringkasnya kembali menjadi 7.600 sekian. Itu pun setiap beliau menuliskan satu hadis dibarengi dengan pelaksanaan sholat sunnah taubat, sholat sunnah istikharah, untuk memastikan dan juga memohon bimbingan dari Allah betul-betul ini hadis dari Rasulullah SAW, begitu ya. Salah satunya hadis ini ya, tentang pengampunan doa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampunilah aku ya Allah, khati'ati, akan kesalahan-kesalahanku, wajahli, dan juga kebodohanku, wa israfi fi amri, dan berlebih-lebihannya sikapku, fi amri, di dalam suatu urusan, wa ma anta a'lamu bihi minni, sedangkan engkau ya Allah lebih mengetahui daripada aku. Ini perlu digarisbawahi ya, bahwa Rasulullah SAW mengucapkan khati'ati wa jahli wa israfi, akan kesalahanku, kemudian kebodohanku, dan juga berlebih-lebihannya aku dalam mensikapi suatu perkara. Ini bukan berarti, mohon maaf, bukan berarti Rasulullah terjebak pada 3 kata tersebut, tidak ya. Ini hanya untuk mengajarkan kepada umatnya, terutama umat akhir zaman, tentang khati'ati, kesalahanku. Kalau itu mah sudah pasti setiap umat Rasulullah SAW pernah berbuat salah ya. Kalau selalu umat tidak ya, tapi pernah berbuat salah. Apakah pernah juga berbuat dalam kebodohan? Kalau umatnya Nabi, insya Allah pernah gitu ya. Kemudian apakah pernah
lebih-lebihan juga itu pernah, ya. Seperti halnya kadang saya tidak menceritakan semuanya, ya. Kadang saya kepada anak didik maupun anak kandung, kalau menekankan atau mengajarkan suatu hal kadang berlebih-lebihan. Saya kadang lupa tidak mengukur kemampuan seorang anak, gitu ya. Ini teh begini, diulang lagi, ini teh begini. Itu kan berlebih-lebihan, gitu ya. Padahal mah biasa-biasa aja ngajar, gitu ya. Diterima atau tidaknya, atau ditangkap atau tidaknya, itu kan kemampuan anak berbeda-beda, dan juga kondisi psikologi seorang anak berbeda-beda. Mungkin lagi pikirannya sedang bermain, atau mungkin di rumahnya belum sarapan atau bagaimana. Mungkin dalam satu kelas ketika kita memberikan pelajaran, paling yang nangkap 50%-nya juga udah alhamdulillah, ya. Apalagi kalau kemampuan saya mah mungkin cuma 3 orang 4 orang yang nangkap pelajaran saya, gitu ya. Nah, maka dengan berlebih-lebihan dengan dalam sikap mengajar itu sudah pasti dirasakan oleh umatnya Rasulullah SAW. Tapi tidak berlaku untuk Rasul. Kenapa? Khati'ati, kesalahanku. Rasul sudah dimaksum oleh Allah. Rasul tidak akan pernah berbuat salah pun kalau toh ada dirasa kesalahan, itu cuma sekadar basyariah, sifat-sifat kemanusiaan saja. Kemudian wajahli, kebodohanku. Rasul pun memiliki bukan bersifat patonah, tapi wajib memiliki sifat fatonah, artinya cerdas. Wa israfi, dan juga berlebih-lebihan. Tidak mungkin, ya, karena apa yang diucapkan Rasul, diperbuat Rasul, dinyatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa apa yang diucapkan Rasul, diperbuat oleh Rasul, tidaklah keluar dari hawa nafsu Rasul, tapi semata-mata itu adalah wahyu, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon digarisbawahi, 3 kata tersebut itu tidak berlaku untuk Rasul. Ini hanya untuk mengajarkan kepada umatnya, terutama umat akhir zaman. Wa ma anta, dan adapun engkau ya Allah, a'lamu, itu maha mengetahui, bihi, terhadap perkara tersebut, minni, daripada aku. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Ini sama dengan ma qaddamtu, dengan fadilah yang didapat ketika beribadah puasa maupun qiyamul lail di dalam selama bulan Ramadan, ya. Wa ma qaddamtu, ampunilah ya Allah atas dosa-dosaku yang terdahulu. Wa ma akhartu, dan apa-apa yang atau dosa-dosa yang akan datang. Wa ma asrartu, dan perbuatan dosaku yang secara rahasia. Wa ma a'lantu, dan dosa-dosa saya secara namrak, jelas, ya, tergambar, tidak tersembunyi. Antal muqaddamu, bahwasannya engkau ya Allah zat yang maha mengawalkan. Wa antal muakhiru, dan engkau juga zat yang mengakhirkan. Wa anta, dan adapun engkau ya Allah, ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Ini Allah itu bersifat antal muawwal dan wa antal muakhir, bahwa Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Itu sangat mustahil sifat tersebut ada pada makhluk. Kalau makhluk bagaimana? Ada awalnya, ada akhirnya.
ada dilahirkan, ada meninggal. Berarti kan ada awal dan akhir. Kalau Allah tidak ada. Bahkan Allah sudah ada sebelum kata itu, kalimat ada itu ada. Jadi jangan pernah menelisik Allah itu kapan adanya ya. Lalu kapan Allah menciptakan surga dan neraka? Lalu kapan Allah menciptakan dunia dan bahkan kita sendiri gitu ya. Bagi Allah tidak ada kata awal wala muakhir dan tidak ada kata akhir, karena memang Allah bersifat baqo, kekal selamanya. Nah, baqo di sini berbeda dengan kekalnya surga dan neraka. Walaupun dikatakan bahwa surga dan neraka akan selamanya. Kalau seseorang masuk ke dalam surga atau neraka akan mendapatkan kenikmatan maupun siksaan selamanya. Di situ lafaz akhir bagi surga dan neraka walaupun selamanya, tapi surga dan neraka ada awal dan akhir. Kapan awalnya? Ketika Allah mulai menciptakan. Kemudian bagaimana akhirnya? Tiupan sangkakala dari malaikat Israfil menghancurkan segalanya. Neraka hancur. Surga bagaimana? Hancur juga. Semua makhluk-makhluk Allah hancur. Nah, ini untuk menandakan bahwa disitulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di saat tidak ada awal, di saat tidak ada akhir, maka Allah ya gimana Allah aja, wong Allah yang memiliki surga dan neraka gitu ya. Kemudian Allah menghidupkan kembali malak Jibril, malak Israel dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 makhluk itu yang Allah ciptakan. Lalu ketika Allah menciptakan, ini hebatnya Nabi Muhammad ya, subhanallah. Ketika Nabi Muhammad diciptakan, lalu dibarengi dengan malak Jibril dan malak Israfil, kalimat pertama yang keluar dari lisan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukannya para sahabat yang begitu membela Rasulullah, bukannya para keluarga yang begitu mencintai Rasulullah, tapi terpantang ingatannya kepada umatnya. Rasul mengatakan, aina ummati Jibril, aina ummati, subhanallah, di mana umat saya Jibril, subhanallah. Betapa Rasulullah itu mencintai umatnya bukan hanya sekedar lisan pepesan kosong saja, bukan, tapi betul-betul dari hati. Bahkan ketika Rasulullah SAW mau meninggal dunia, nah malak Jibril menyampaikan kabar gembira dari Allah. Ada kabar gembira untukmu wahai Rasul, dan aku baru menyampaikan ini tidak kepada nabi-nabi sebelumnya, hanya khusus kepadamu. Apa itu Jibril? Bahwa umatmu akan mendapatkan kebahagiaan. Bahwa engkau wahai Muhammad akan memasuki surga duluan sebelum makhluk-makhluk yang lainnya. Apakah Nabi Muhammad gembira? Tidak ya. Masya Allah ya. Nabi Muhammad hanya menyatakan ya wahai Jibril, itu kurang membahagiakan, katanya. Subhanallah. Lalu apa yang dapat membahagiakanmu wahai Rasul? Kalau seandainya umatku pada selamat semuanya. Barulah malak Jibril menyampaikan, ada juga ya Rasul amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang umatmu, bahwa umatmu sekalian akan masuk ke dalam surga mendahului umat-umat sebelumnya. Subhanallah. Disitulah baru Rasul merasa tenang, merasa senang. Kemudian beliau siap sedia untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian menemui ajal. Bahkan malak Jibril dan malak Israel dipesankan oleh Allah, Jibril dan Israel, kalau seandainya Nabi Muhammad tidak berkenan untuk menerima engkau, dalam artian masih ingin memperpanjang hidupnya,
itu dipersilahkan malak Israel untuk kembali lagi. Luar biasanya Rasul ya, karena saking mulianya. Bahwa Rasul dipersilahkan untuk menentukan ajalnya sendiri. Walaupun ya hakikatnya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tapi di saat itu pula, sebelum detik itu terjadi, Rasul diberikan pilihan untuk memilih iya atau tidak. Tapi apa kata Rasul? Setelah aku mendengar umatku akan selamat, maka sudah cukup bagiku. Subhanallah ya. Ketika di padang mahsyar, Rasulullah yang pertama kali ditanyakan adalah aina ummati Jibril, di mana umat saya Jibril. Kemudian ketika di Sirat yang melintasi di padang mahsyar antara di bawahnya neraka, ujungnya adalah surga, Rasulullah ya udah jelas kalbarqil khatib ya, seperti kilat yang menyambar. Kemudian bebas memasuki surga manapun, tapi Rasulullah tidak tertarik sama sekali. Yang Rasul lakukan adalah menengadahkan tangannya selaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salim ummati ya Rabb, salim ummati, selamatkan umat saya ya Allah. Subhanallah, betapa sangat sayang Rasulullah SAW kepada kita. Bahkan subhanallah ya, ketika katakanlah umatnya udah selamat dari semuanya dari Sirat, ya bukan semuanya ya, sebagian besar, Rasulullah dipersilahkan masuk surga. Rasulullah silahkan aja ke umatnya untuk masuk duluan. Lalu Rasul bagaimana? Rasul masih berpatroli ke tiap-tiap neraka, barangkali ada di antara umatnya yang terpleset masuk neraka. Coba, luar biasanya kita, beruntungnya kita, berkahnya kita mendapatkan hidup yang walaupun sebentar, tapi diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nabi yang sangat istimewa dan sangat sayang kepada kita. Sebagian ulamanya sebagian umatnya udah masuk ke dalam surga, Rasul masih mencari orang-orang yang terpleset ke dalam neraka dan memberikan syafaatul uzma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan cinta kita dan kerinduan kita menghantarkan kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, hanya satu hadis yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang akan datang, yaitu hadis yang temanya umum ya, 250.